Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan menjalani ibadah saum, bertemu dengan sasih Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan, tentunya diberikan umur yang berkah, sehingga kita bisa menjalani ibadah puasa nanti dengan mendapatkan maghfirah rahmat dari Allah. Mungkin untuk kajian kali ini saya ingin menerangkan bab puasa. Insya Allah jika Allah berkehendak sampai pada akhir bulan puasa, setiap harinya saya ingin mengaji bab saum, tentu dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Baik, untuk pembahasan kali ini dan tentunya di pembahasan saya kali ini saya masih tetap mencondongkan akan ilmu yang berhubungan dengan ilmu fikih, begitu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana misalkan bagi seseorang yang misalkan biasanya kan kalau kita niat puasa itu kan biasanya niatnya kalau kita udah sholat taraweh lalu niat gitu ya, niat kita melakukan puasa. Nah, orang tersebut itu udah taraweh itu lupa, enggak niat, dan sangat kecapean banget orang ini, udah tarawih langsung aja tidur orang ini gitu. Bahkan orang itu sampai lupa nggak sahur gitu. Taunya dia itu kesiangan, misalkan bangunnya itu ketika adzan subuh misalkan, ataupun ketika jam 5:30 subuh misalkan. Nah, lupa kan orang ini nggak melakukan niat pada malam harinya. Nah, maka hukumnya bagi orang ini apa? Sah nggak puasanya? Dan apa yang harus ia lakukan? Karena lupa pada malam harinya orang ini tidak niat seperti itu. Nah, maka keterangannya saya ambil di dalam Hasyiah I'anatul Talibin pada juz kedua pada Shahifah 444. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa farduhu, dan fardunya puasa, ai-shaumi, tegasnya fardunya puasa, yaitu niyatun bil qalbi, harus ada niat di dalam hati kita. Wala yushtaratu at-talaffudzu, dan tidak disyaratkan mengucapkan biha niat tersebut, bal yundabu, tetapi melainkan hanya disunnahkan. Nah, jadi salah satu fardu wudu itu adalah kita harus niat. Yang mana barusan dijelaskan bahwa niat itu adalah bangsa hati. Adanya di dalam hati, pengucapannya itu di dalam hati. Adapun ketika kita mengucapkan dengan lisan kita, misalkan nawaitu sauma ghadin an adai ramadhana hadhihi sanati imanan wa ihtisaban fardhu lillahi ta'ala, gitu kan? Nah, ketika kita mengucapkan lafaz itu oleh bibir kita, itu hukumnya adalah sunnah. Sebetulnya itu bukanlah niat, itu hanyalah sunnah diucapkan oleh lidah. Yang sebetulnya yang dinamakan niat adalah mengucapkan saya bermaksud melakukan puasa tersebut ada di dalam hati kita. Insyaallah ya, mudah dipahami. Wala yujzi'u, dan tidaklah cukup arha dari niat tersebut at-tasahuru, dia hanya melakukan sahur saja. Wa in qasada, walaupun orang ini bermaksud bihi dengan niat sahur tersebut atau qawiyu, agar mendapatkan kekuatan ala shaumi terhadap puasanya. Walal imtina'u, dan tidaklah cukup begitu ya, min tanawuli muftirin khaufal fajri. Jadi misalkan dia itu mengkonsumsi dari apa yang takut membatalkan bagi dirinya untuk berpuasa, membatalkan puasa, khawatir sampai nanti fajar tiba. Malam yukhtir.
Nah, jadi maksudnya adalah seperti ini. Nah, misalkan di dalam satu contoh, ini beda dengan yang tadi saya tanyakan ya. Misalkan begini nih. Dari sekarang sudah saya katakan bahwa niat itu adalah kewajiban bangsa hati. Kemudian bagi seseorang itu yang biasa nih melakukan sahur gitu ya, makan, dia minum. Walaupun ketika dia di dalam hatinya bermaksud saya ini ingin melakukan sahur tersebut, sengaja dia bermaksud untuk makan tersebut adalah agar badannya itu kuat untuk melaksanakan puasa pada hari ini, gitu ya. Jadi apakah itu dianggap cukup bagi seseorang yang melaksanakan sahur, dia makan, dia minum, dan ada i'tiqad dia di dalam hatinya bahwa saya makan ini biar nanti puasa sayanya itu kuat, gitu ya, agar saya tuh nggak kehausan gitu. Apakah itu bisa dianggap cukup niat seperti itu? Nah, belum dijawab. Bibalihis saumi bisifati allati yujibu ata'arrudu lahu fin niyati likulli yaumin. Nah, itu tidak termasuk niat. Meskipun orang tersebut melakukan sahur dan bermaksud sahur tersebut dilakukan untuk karena dia itu mau melakukan puasa. Tidak termasuk. Karena di sini tidak ada sifat yang wajib ata'arrud. Artinya adalah bahwa kewajiban di dalam niat berpuasa itu harus ada kefarduannya, harus ada ta'yinnya. Artinya adalah ketika kita misal contoh mengucapkan pakai bahasa Indonesia. Niat saya berpuasa ditakyinkan. Takyin itu artinya adalah ditentukan. Kamu tuh mau melakukan puasa apa? Oh, saya tuh mau melakukan puasa Ramadan. Niat saya melakukan puasa Ramadan. Nah, itu udah termasuk takyin. Kemudian kewajiban yang kedua itu harus ada kata fardu. Niat nawaitu sauma ghadin an adai fardhu syahri Ramadana. Nah, Ramadana itu termasuk takyin. Hadhihi sanati imanan wahtisaban fardhu. Nah, kewajiban yang kedua harus ada kata fardu. Karena apakah puasa ini puasa sunnah ataupun puasa fardu, gitu kan? Sehingga harus jelas kefarduannya itu harus diucapkan. Dan harus jelas juga ta'yin, ditentukan puasanya mau puasa apa? Mau puasa Ramadan, mau puasa saum Syawal, mau puasa Rajab, gitu kan? Itu kan beda-beda. Nah, sehingga di dalam niat itu tidak cukup bagi orang tersebut hanya sahur bermaksud makan ingin mengalap kekuatan untuk berpuasa tetapi tidak menggunakan niat memakai kata fardu ataupun menggunakan kata ta'yin tersebut. Faham? Nah, sehingga bagi orang yang tadi yang lupa enggak niat gimana dong hukumnya? Kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i maka puasanya itu tidaklah sah. Tetapi pasti ada referensi selanjutnya. Ya. Sekali lagi saya tekankan dulu sebelum saya membaca referensi selanjutnya karena untuk referensi selanjutnya ini adalah untuk wawasan tambahan ilmu kita. Sekali lagi, kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, jika lupa pada malam harinya sampai habisnya waktu menjelang waktu subuh lupa tidak menggunakan niat ataupun tidak ada niat di dalam hatinya, maka puasanya tidak sah. Sekarang masih ada pembahasan yang lain. Falau nawa awwala lailati ramadhana shauma jami'ihi lam yakfi li ghairil yaumi awwali. Qala syekhuna lakin yanbaghi dzalika liyasula lahu shaumul yaumil ladzi nasiya an-niyata fihi inda malikin. Saya bacakan aja dulu referensinya ya. Nanti saya terangkan. Saya enggak bacakan dengan artinya. Kama tusannu lahu awwalal yaumi alladzi nasiyaha fihi liyasula lahu shaumuhu inda Abi Hanifata wa wadihun anna mahallahu in qallada wa illa kana mutalabbisan bi'ibadatin fasidatin fi i'tiqadihi. Nah, terus untuk referensi yang selanjutnya yang maksudnya ini saya karena harus diterangkan nih biar paham. Nah, disunnahkan. Bahasanya di sini adalah menurut Imam Ibnu Hajar yanbaghi. Jadi kalau udah pernah sama ngaji sama saya sebelumnya kan udah tahu status yanbaghi itu adalah di atas sunnah tetapi di bawah wajib. Jadi disunnahkan banget lah istilahnya. Menurut Imam Ibnu Hajar pada malam pertama
malam pertama besoknya mau kita melakukan puasa, berarti hari pertama Ramadan, menurut Imam Ibnu Hajar disunatkan banget. Biasanya kan kalau kita niat itu udah sholat tarawih gitu ya, kemudian imam itu suka mimpin kita untuk niat berpuasa untuk pada esok harinya. Nah, maka disunahkan kata Imam Ibnu Hajar, kita itu bertaklid kepada Imam Maliki untuk melafalkan niat ataupun untuk berniat di dalam hatinya, berniat hendak melakukan puasa niat untuk 1 bulan. Sekali lagi, ini adalah tambahan wawasan ilmu. Menurut Imam Ibnu Hajar, disunnahkan banget ketika malam pertama esok harinya kita mau melakukan ibadah puasa. Disunnahkan kita bertaklid kepada Imam Maliki, beriktikadiyah di dalam hatinya bertaklid kepada Imam Maliki untuk mengucapkan niat di dalam hatinya, saya berniat puasa bulan Ramadan jami'ihi untuk seluruh bulan Ramadan. Lantas setelah kita berniat untuk puasa full 1 Ramadan, apakah niat tersebut masih diwajibkan untuk esok harinya? Nah, meskipun kita udah berniat untuk 1 bulan, bukan berarti untuk pada esok hari kita tidak melakukan niat. Tetap untuk esok harinya lagi, setiap harinya kita tetap setiap malamnya harus niati di dalam hatinya untuk puasa pada esok hari. Lantas kalau begitu untuk apa kita niat untuk berpuasa 1 bulan ikut ke Imam Maliki? Toh pada esok harinya juga kita tetap niat lagi yang baru. Nah, ini adalah diperuntukkan jika sesuatu hal, contohnya adalah ini, seseorang yang lupa niat pada malam harinya, gitu ya. Misalkan orang tersebut lupa niat pada malam harinya, gitu kan. Nah, dikarenakan orang ini sudah mengucapkan niat untuk 1 bulan, maka ini bisa mengikuti pada ketika dia itu lupa mengikuti akan kaulnya mazhab Imam Malik. Ataupun di dalam referensi ini yang kedua bisa mengikuti akan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kalau di dalam mazhab Imam Abu Hanifah niat puasa Ramadan itu tidak diwajibkan pada malam hari. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah, andaikan berniatnya jam 6 subuh ataupun jam setengah 6 subuh itu bisa. Kalau mazhab Imam Syafi'i kan kita nggak boleh. Niat itu ya harus sebelum adzan subuh. Nah, berbeda kalau mazhab Imam Abu Hanifah, andaikan tadi kan permasalahannya orang tersebut itu kesiangan bangun kira-kira jam setengah 6 subuh gitu ya. Nah, ketika jam setengah 6 subuh dia itu kesiangan, aduh saya kesiangan. Bisa orang tersebut bertaklid pindah ke Imam Abu Hanifah. Niat aja, niat melakukan puasa fardu Ramadan, niat aja pada waktu itu. Tetapi ini belum selesai. Tetapi pada hari itu karena orang tersebut lupa pada malamnya enggak niat. Tetapi kalau kamu tuh mau mengikuti pada hari itu, mengikuti taklid ke Imam Abu Hanifah dengan niat jam setengah 6 itu karena bisa menurut Imam Abu Hanifah. Tetapi di dalam hari itu aja dia harus mengikuti syaratnya, fardunya, dan juga apa saja yang membatalkan kepada puasa itu harus sesuai dengan yang diikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Gitu. Ini paham gak ya? Saya takutnya gak paham nih. Ini kalau misalkan ngajinya di skip-skip, ini takut gagal paham. Ini jangan sampai di skip ngajinya ya. Gitu. Sekali lagi. Atau saya tuntaskan dulu lagi di sini ya. Ada di dalam Fiqhul Ibadah. Pada Shahifah 531 ini untuk memperjelas dari pembahasan yang sebelumnya. Yusannu disunatkan lahu bagi
seseorang ayyanwiyan niat awalan nahari pada setiap harinya alladzi nasiyaha, misalkan dia lupa niat, liyasihha shaumuhu ala madhhabil imami Abi Hanifah, maka bisa dia mengikuti madhhab Imam Abu Hanifah. Hadza, maka hukum ini inna wa inda idzin taqlidihi, tetapi kalau orang tersebut taklid ke Imam Abu Hanifah, tuh ini juga diperjelas, fa idza lam yanwi taqlida kana mutalabbisan bi'ibadatin fasidatin wa hadza haramun. Tetapi kalau dia enggak bertaklid ke Imam Abu Hanifah dan enggak mengikuti aturan Imam Abu Hanifah, maka itu hukumnya adalah haram. Wa in nasiya an-niyata fi lailatin minal layali wa lam yuqallidil madzahibil ukhra wajaba alaihi qada'u dzalikal yaum. Tetapi kalau misalkan orang ini enggak faham akan ilmu Imam Abu Hanifah ataupun Imam Malik, maka udah mengikuti aja mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi sekali lagi saya ulangi lagi, saya takut enggak paham, saya ulangi lagi. Misalkan gini, ada seseorang pada malam harinya itu lupa, enggak niat. Tahu-taunya tuh kesiangan. Aduh, pas bangun jam 5:30, bahkan enggak sahur sama sekali. Jam 5:30. Nah, karena orang ini pada pertama kali dia melakukan puasa itu lupa, enggak niat untuk 1 bulan mengikuti mazhab Imam Malik, maka orang ini yang pertama harus ngeker. Artinya ngeker itu adalah layaknya seperti dia itu melakukan puasa. Gak boleh makan, gak boleh minum, ataupun gak boleh apapun deh yang ngebatalin karena puasa. Itu artinya ngeker. Ya. Artinya nanti dia itu boleh berbuka, boleh makan, boleh minum, nanti aja pas doa adzan maghrib. Aduh aku lapar dong, aku kan gak sahur. Ya itu wayahna. Bongan bet kasiangan gitu. Dan pada puasa harinya itu enggak sah karena kamu tuh lupa, enggak niat. Dan nanti kamu tuh harus qadha. Paham ya? Jadi kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, orang yang lupa berniat pada malam hari maka pertama harus ngeker, kedua harus wajib qadha. Sekarang untuk permasalahan yang kedua adalah masih membahas ini. Yang lupa enggak niat malam tahu-tahu jam 5:30 bangun itu. Tetapi orang ini pada malam pertama besoknya mau melakukan puasa, hari pertama, dia itu udah niat bertaklid ke Imam Maliki niat untuk 1 bulan. Apakah ada solusi yang lain ketika lupa? Ada solusinya. Solusinya ketika tadi itu kesiangan jam 5:30, maka orang ini bisa berpindah pada hari itu karena lupa bertaklid. Tetapi harus ada di dalam hatinya bertaklid ke Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa di dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh meskipun niat jam 5:30 subuh itu syah jadi. Asal setelah subuhnya tuh belum makan minum apapun itu. Paham ya? Tetapi kalau kamu mau berpindah ke mazhab Imam Abu Hanifah pada hari itu, disyaratkan kamu tuh harus udah tahu dulu ilmunya. Apa aja yang membatalkan puasa mazhab Imam Abu Hanifah. Sehingga pada hari itu ya sesuai ilmu, sesuai dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Begitu maksud saya. Mudah-mudahan dipahami ya. Kalau misalkan akan saya jelasin agak kurang paham, maka bisa ditulis di kolom komentar karena saya takut nanti para pendengar gagal paham juga. Memang sih sebenarnya ini yang memang dikaji para santri yang udah agak cukup dewasa juga gitu ya ilmunya. Sehingga kalau misalkan agak sedikit pusing ya wajar aja gitu ya. Jadi sekali lagi bagi yang kurang paham akan yang saya bahas bisa ditulis aja di kolom komentar ya. Baik, mungkin segini dulu. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.